Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat bidadari surga rahimakumullah. Inilah kriteria muslimah yang dirindukan surga. Merindukan surga sudah pasti adalah dalam keinginan semua muslimah. Hampir sulit kita temukan ada orang yang justru tidak mau masuk surga. Mengapa? Karena memang kita mengharapkan kebaikannya, keindahannya dan kenikmatannya yang abadi di akhirat kelak. Setiap orang pasti merindukan surga. Bagaimana dengan kalimat dirindukan surga? Subhanallah, itu berarti kita sudah menjadi orang-orang yang sangat istimewa. Surgalah yang mengharapkan kehadiran kita. Surga yang merindukan kita yang memasukinya dan menikmati segala apa yang ada di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pembuka wanita ahli surga ada 4. Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid, dan Aisyah. Hadis riwayat Hakim. Bagaimana untuk menjadi wanita yang tidak hanya merindukan surga, tetapi bisa menjadi wanita muslimah yang dirindukan surga, seperti Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah binti Khuwailid, dan Aisyah ini? Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan, jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktunya, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, dan taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita tersebut, masuklah ke surga melalui pintu manapun yang engkau suka. Hadis riwayat Ahmad, Sahih. Selain keempat kriteria yang disebutkan oleh Rasulullah tersebut, ada beberapa kriteria wanita yang dirindukan surga yang tertulis juga di dalam Al-Quran. Ada beberapa hadis lainnya di antaranya. Yang pertama, wanita yang sabar. Dalam surat Al-Ahzab ayat 33 sampai 35 Allah berfirman, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Dari ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa ada beberapa kriteria yang Allah sebutkan untuk mereka yang ingin mendapat ampunan dan pahala yang besar. Salah satunya laki-laki dan wanita yang sabar. Dari penjelasan tersebut sudah jelas bahwa sabar akan mengantarkan kita pada ampunan Allah dan akan bisa mendapatkan rahmatnya berupa surga. Yang kedua, mendidik anak perempuan dengan baik. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa diuji dengan anak-anak perempuan dengan sesuatu, kemudian dia tetap berbuat baik kepada mereka, maka anak-anak perempuan tersebut bisa menjadi penghalang baginya dari api neraka. Dari hadis tersebut, mendidik anak perempuan dengan sebaik-baiknya adalah penghalang bagi seseorang untuk masuk neraka, terutama ibu yang adalah wanita. Yang ketiga, sabar menerima penyakit. Penyakit adalah sebuah cobaan yang akan bisa mengangkat derajat kita, asalkan kita mau bersabar. Baik laki-laki maupun wanita, bisa bersabar dalam menerima penyakit tentu akan ada ganjaran yang besar dari Allah. Hal ini diperkuat dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Atta bin Abi Rabah radhiyallahu an yang berbunyi, Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah bercerita kepadaku, ada seorang wanita yang datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Nabi, aku menderita penyakit sejenis ayan. Bila penyakit itu kumat, aku tidak sadar sampai membuka auratku. Berdoalah kepada Allah agar menyembuhkanku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bila kamu mau bersabar, maka bagimu surga. Tetapi bila tidak, maka aku bisa mendoakanmu kepada Allah. Wanita tadi menjawab, baiklah, aku akan bersabar, tetapi doakan agar aku tak sampai membuka aurat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendoakannya. Yang keempat, selalu mencari ridho suami. Mencari ridho suami adalah hal yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah untuk para wanita. Dan inilah salah satu karakteristik wanita yang selalu dirindukan surga. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan bahwa wanita penghuni surga adalah wanita yang selalu bisa meminta ridho suaminya, meminta maaf saat suaminya sedang marah atau saat ia sedang marah kepada suaminya. Yang kelima,
tidak pernah menyakiti orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan bahwa wanita yang hanya mampu sholat 5 waktu dan bersedekah dengan sepotong keju, namun tidak pernah menyakiti hati siapapun itu, adalah penghuni surga. Tidak demikian dengan wanita yang rajin beribadah siang dan malam, namun sering menyakiti tetangganya dengan lisan. Maka wanita yang seperti ini adalah penghuni neraka. Yang keenam, amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam surat At-Taubah ayat 71, Allah menjelaskan bahwa siapa saja yang menjadi penolong bagi orang lain dengan menyuruh mengerjakan hal yang ma'ruf serta mencegah yang mungkar, baik laki-laki maupun wanita, maka akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari penjelasan tersebut, wanita yang amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah calon penghuni surga. Yang ketujuh, melahirkan keturunan. Wanita yang melahirkan dan bisa mendidik anak-anaknya hingga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah akan diberikan kedudukan istimewa di dalam Islam. Begitulah penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan wanita yang meninggal ketika sedang melahirkan akan dianggap sebagai mati syahid dan mendapat balasan surga. Yang kedelapan, berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua adalah dua orang yang wajib untuk dihormati. Baik laki-laki maupun wanita wajib berbakti kepada orang tuanya. Dalam Islam, berbakti kepada orang tua adalah amalan yang fardu kifayah. Wanita yang berhasil berbuat baik dan berbakti pada orang tua tentulah menjadi wanita penghuni surga yang diridhoi oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.